Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pahlepi Oktia dari D3 Farmasi semester 4 Universitas Kader Bangsa Palembang. Sini saya akan menjelaskan tentang materi diazotasi atau nitrimetri. Langsung saja. Teori reaksi nitrimetri atau diazotasi. Nitrimetri merupakan penetapan kadar secara kuantitatif dengan menggunakan larutan baku natrium nitrit. Zat yang dapat dititrasi dengan nitrimetri adalah zat yang mengandung gugus NH2 atau amin, aromatis, primer, atau zat lain yang dapat dihidrolisis menjadi amin, aromatis, primer dalam nitri. Berat ekivalen suatu senyawa sama dengan berat molekulnya, karena 1 mol senyawa bereaksi dengan 1 mol asam nitrit dan menghasilkan 1 mol garam diazonium. Untuk nitrimetri, konsentrasi larutan baku sering dinyatakan dalam molaritas karena molaritasnya sama dengan normalitasnya. Metode titrasi nitrimetri kuantitatif. Titrasi diazotasi ini sangat sederhana dan sangat berguna untuk menetapkan kadar-kadar senyawa antibiotik, sulfonamid, dan juga senyawa-senyawa anestetika lokal, golongan asam amina benzoat. Metode titrasi diazotasi disebut juga nitrimetri, yaitu metode penetapan kadar secara kuantitatif dengan menggunakan larutan baku NaNO2-. Dalam nitrimetri, berat ekivalen suatu senyawa sama dengan berat molekulnya, karena 1 mol senyawa bereaksi dengan 1 mol asam nitrit dan menghasilkan 1 mol garam diazonium. Dengan alasan ini pula, untuk nitrimetri, konsentrasinya larutan baku sering dinyatakan dengan molaritas, karena molaritasnya sama dengan normalitasnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam titrasi nitrimetri adalah 1. Suhu. Pada saat melakukan titrasi suhu antara 5-5 derajat Celcius, walaupun sebenarnya pembentukan garam diazonium berlangsung pada suhu yang lebih rendah, yaitu 0-5 derajat Celcius. Pada temperatur 5-5 derajat Celcius digunakan KBR sebagai stabilisator. Titrasi tidak dapat dilakukan pada suhu tinggi karena HNO2 terbentuk akan menguap pada suhu tinggi. Garam diazonium yang terbentuk akan terurai menjadi fenol. 3. Keasaman. Titrasi ini berlangsung pada pH lebih kurang 2. Hal ini dibutuhkan untuk mengubah NaNO2 menjadi HNO2, pembentukan garam diazonium. 3. Kecepatan reaksi. Reaksi diazotasi berlangsung lambat sekali, sehingga agar reaksi sempurna, maka titrasi harus dilakukan perlahan-lahan dan dengan pengocokan yang kuat. Frekuensi tetesan pada awal titrasi kira-kira 1 mili per menit, lalu menjelang titik akhir menjadi 2 mili per menit. Karena asam nitrit terbentuk pada suasana asam, penambahan KBR pada titrasi nitrimetri diperlukan sebagai 1. Katalisator, 2. Stabilisator. Jenis-jenis reaksi nitrimetri. Jenis titrasi diazotasi cukup sederhana untuk dilakukan dan sangat berguna untuk analisis antibiotik, sulfonamid, dan anestetika lokal turunan asam benzoat. Jenis-jenis reaksi nitrimetri meliputi 1. Reaksi diazotasi antara sulfanilamid atau mengandung gugus amin aromatis primer dengan asam nitrit. 2. Reaksi yang tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi atau reaksi yang tidak terjadi.
transfer atau perpindahan elektron. 3. Reaksi yang mengalami perubahan bilangan oksidasi atau reaksi yang terjadi transfer atau perpindahan elektron. Penjelasan dari reaksi di atas. A. Ketika campuran asam nitrat dan asam sulfat bereaksi secara in situ, direaksikan dengan benzena dalam perbandingan tertentu ion nitronium atau NO2- yang merupakan spesies nukleofilik. B. Secara in situ, Sn dan HCl akan bereaksi membentuk SnCl2 yang berperan sebagai reduktor lemah dalam reaksinya dengan nitrobenzena sehingga anilin akan terbentuk. C. Secara in situ, asam klorida akan bereaksi dengan natrium nitrit atau NO2- untuk membentuk asam nitrit. D. Benzenadiazonium tidak stabil pada suhu panas sehingga reaksi diazotasi disarankan berlangsung pada suhu rendah, biasanya 0 derajat Celcius. Prinsip reaksi nitrimetri. 1. Pembentukan garam diazonium dari gugus amin aromatik primer. 2. Pembentukan senyawa nitrosamin dari amin alipatik sekunder. 3. Pembentukan senyawa azo dari gugus hidrazida. 4. Pemasukan gugus nitro yang jarang terjadi karena sulitnya titrasi dengan menggunakan asam nitrit dalam suasana asam. Indikator. Pada titrasi diazotasi, penentuan titik akhir titrasi dapat menggunakan indikator luar, indikator dalam, dan secara potensiometri. 1. Indikator luar. Indikator luar yang digunakan adalah pasta kanji iodida atau dapat pula menggunakan kertas kanji iodida. Kelebihan indikator luar. A. Untuk beberapa zat lebih tepat dipakai karena perubahan warna lebih jelas. Kekurangan indikator luar. A. Cara kerja tidak praktis. B. Terlalu sering menguap menyebabkan adanya kemungkinan zat terbuang. C. Titrasi harus dilakukan pada suhu di bawah 15 derajat Celcius. Indikator dalam. Indikator dalam terdiri atas campuran tropiolin OO dan metilin biru. Tropiolin OO merupakan indikator asam basa yang berwarna merah dalam suasana asam dan berwarna kuning bila dioksidasi oleh adanya kelebihan asam nitrit. Sedangkan metilin biru sebagai pengontras warna sehingga pada titik akhir titrasi akan terjadi perubahan dari ungu menjadi biru sampai hijau tergantung senyawa yang dititrasi. Pada pemakaian indikator dalam ini ternyata mempunyai kelebihan yaitu A. Cara kerja cepat dan praktis. B. Dapat dilakukan pada suhu kamar. 3. Secara potensiometri. Metode yang baik untuk penetapan titik akhir nitrimetri adalah metode potensiometri dengan menggunakan elektrode kolomel platina yang dicelupkan ke dalam nitrat. Pada saat titik akhir titrasi adanya kelebihan asam nitrit akan terjadi perubahan arus yang sangat tajam. Aplikasi analisis nitrimetri atau diazotasi dalam analisis obat dan bahan obat beserta beberapa contohnya. Dalam farmakope Indonesia, titrasi diazotasi digunakan untuk menetapkan kadar benzokain, primaquine, fosfat, dan sediaan tabletnya. Prokain HCl, sulfacetamid, natrium sulfacetamid, sulfametazin, sulfadoksin, sulfamethoxazole. Titrasi diazotasi dapat digunakan untuk 1. Penetapan kadar senyawa-senyawa yang mempunyai gugus amin aromatis primer bebas seperti sulfamilamid. 2. Penetapan kadar senyawa-senyawa yang mana gugus amin aromatik terikat dengan gugus lain seperti suksinil, sulfatiazol, dan paracetamol. 3. Senyawa-senyawa yang mempunyai gugus nitroaromatis seperti chloramphenicol. Senyawa-senyawa nitroaromatis dapat ditetapkan kadarnya secara nitrimetri setelah direduksi terlebih dahulu untuk menghasilkan senyawa amin aromatis primer.
Jadi kesimpulannya, metode titrasi nitrimetri merupakan metode penetapan kadar secara kuantitatif dengan menggunakan larutan baku natrium nitrit. Metode ini didasarkan pada reaksi diazotasi, yakni reaksi antara amina aromatik primer dengan asam nitrit dalam suasana asam membentuk garam diazonium. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.